Sesampainya di rumah Pak Suwanto, Ustadz Azhar langsung kaget teman-teman. Ngeliat Nurul itu nggak ditaruh di kamar, tapi dipasung di kandang ayam. Kalian mau tahu seremnya kenapa? Karena pas jin itu masuk ke badannya Nurul, si Nurul kayak begini nih. Merinding banget ya. Suaranya kayak laki-laki gitu. Halo semuanya, balik lagi sama aku Pratama Prasetya di Paranoia. Kalau kalian klik video ini, berarti kalian udah baca judul sama thumbnail ya teman-teman ya. Dan langsung aja, kali ini aku mau nyeritain perjalanan terakhir seorang ustadz bernama Ustadz Azhar. Sebelum beliau meninggal, beliau ini sempat ngelakuin pengusiran 3 jin yang ada di badan seorang perempuan teman-teman. Dan menurut istrinya, Umi Azizah, ini adalah pengusiran jin yang paling berat dan paling berkesan sepanjang hidupnya Ustadz Azhar teman-teman. Dan cerita ini dikirim langsung sama Umi Azizah. Ini dia kisahnya teman-teman. So, jadi Ustadz Azhar ini tinggal di Purwokerto, Jawa Timur. Beliau ini emang terkenal ustadz yang sering ngelakuin ruqyah, sering ngelakuin pengusiran jin. Banyak banget pasien yang udah beliau tanganin, dari mulai kerasukan, kena sihir, dan penyakit yang nggak kelihatan di medis. Selama bertahun-tahun, Ustadz Azhar ngelakuin pengobatan ini. Tapi kemudian, beliau nggak ngelanjutin praktek lagi. Gara-gara waktu itu sempat ada satu pasien yang dia kerasukan, tapi gagal disembuhin sama Ustadz Azhar. Dan qadarullahnya, pasien tersebut harus meninggal, teman-teman. Nah, sejak saat itu, Ustadz Azhar berhenti ngelakuin ruqyah. Kata Umi Azizah, Ustadz Azhar tuh nyimpen rasa bersalah yang sangat mendalam karena nggak berhasil nolong pasiennya. Jadinya beliau itu selalu nolak tiap kali diminta pertolongan. Tapi semua itu berubah ketika beliau kedatangan sepasang suami istri dari Banyumas teman-teman. Di hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021, abis sholat Isya berjamaah di rumah sama keluarganya, tiba-tiba ada yang ngetok rumahnya Pak Ustadz nih teman-teman. Namanya Pak Suwanto dan Ibu Sumirah. Assalamualaikum Pak Ustadz, Assalamualaikum. Dibuka kan tuh sama beliau. Waalaikumsalam. Ayah apa toh Pak? Ada apa Pak? Bayangin, ini tuh kondisinya tuh malam-malam, udah gitu lagi hujan deras tuh. Mereka berdua masih pakai jas hujan, tuh jauh-jauh datang dari Banyumas. Dan mereka langsung bilang gini, pakai bahasa Jawa agak ngapak gitu ya. Pak Ustadz, tolong sembuhin anak saya Pak. Udah seminggu anak saya kerasukan. Wah kaget dong Ustadz Azhar kan. Hah? Seminggu? Yaudah sini masuk dulu. Disuruh masuk kan tuh. Nah ini kayaknya situasinya kalau lagi nggak hujan ya, mungkin bakalan langsung ditolak sama Ustadz Azhar. Tapi karena di luar itu hujan deras, akhirnya mereka berdua disuruh masuk dulu tuh kan ke dalam rumah. Terus dibikinin teh sama Umi Azizah. Dan mereka berdua nyeritain apa yang dialamin sama anaknya. Dan ini cerita yang bikin Ustadz Azhar itu shock banget teman-teman. Jadi Pak Suwanto dan Ibu Sumirah ini punya anak sematawayang namanya itu Nurul, umur 25 tahun. Sebelumnya itu nggak ada yang aneh sama si Nurul. Tapi tiba-tiba dia ini insomnia, nggak bisa tidur, sering bengong. Terus tiap kali denger azan, badannya itu panas banget teman-teman. Setelah dicek ke dokter, nggak ada masalah apa-apa. Akhirnya dibawalah sama orang tuanya ke 3 dukun. Dan 3-tiganya nggak ada yang berhasil juga. Malah kondisinya si Nurul ini makin parah. Ya, jadi dari yang tadinya cuma bengong, terus nggak bisa tidur, ini malah jadi kayak orang kesurupan beneran teman-teman. Teriak-teriak, pandangan matanya tuh kosong, terus ketawa cekikikan sendiri. Nah untungnya orang tuanya Nurul dapat info nih kalau ada ustadz di Purwokerto yang bisa nyembuhin kerasukan. Ketemulah akhirnya sama si Ustadz Azhar. Nah setelah diceritain gitu, langsung ditolak sama Ustadz Azhar teman-teman. Maaf Pak, Bu, saya udah nggak ngelakuin praktek lagi. Kalian bisa cari ustadz yang lain aja. Nah terus orang tuanya Nurul tuh tetap maksa gitu kan. Ibunya sampai berlutut gitu megang tangannya Pak Ustadz Azhar. Tolong Pak Ustadz,
Tolong bantu anak saya. Berapapun biayanya akan saya usahakan. Asalkan Pak Ustadz mau bantu anak saya. Dijawab lagi, Bu, maaf Bu, ini semua bukan soal uang. Tapi saya memang tidak buka praktek lagi. Terus si Umi Azizah dari dapur tuh, Abi, sini Abi. Dipanggil tuh Ustadz Azhar kan, diajak ngobrol lah. Abi, kita coba dulu aja ya. Kalau berhasil alhamdulillah, kalau enggak itu bukan salah Abi. Kita cuma bisa usaha, sisanya biar Allah yang atur. Di sini Ustadz Azhar bengong aja gitu kan mikirin keputusannya kan. Gak lama beliau langsung, ya udah, tapi Umi temenin Abi ya. Terus kata Umi Azizah, Umi akan selalu temenin Abi kemanapun Abi melangkah. Udah tuh, akhirnya malam itu juga mereka berempat naik mobilnya Ustadz Azhar, terus langsung pergi ke Banyumas. Sesampainya di rumah Pak Suwanto, Ustadz Azhar langsung kaget teman-teman. Ngeliat Nurul itu gak ditaruh di kamar, tapi dipasung di kandang ayam. Udah gitu kondisinya itu udah parah banget. Kurus, agak bau pesing, terus di badannya itu banyak memar-memar. Yang bikin penasaran, kok di sebelahnya Nurul ada piring, terus kayak ada bercak saus merah gitu loh. Ditanya kan ke Pak Suwanto, Pak, itu piring diisi apa Pak? Iya Ustadz, jadi kalau kata dukun sebelumnya, kalau mau sembuh, Nurul mesti dikasih minum darah ayam cemani Pak Ustadz. Astaghfirullahalazim. Kenapa sampai harus begini sih? Kata Pak Ustadz gitu kan. Di sini Ustadz Azhar tuh agak emosi tuh teman-teman. Terus kata Pak Suwanto, iya Pak Ustadz, ini anjuran dari dukun yang sebelumnya. Katanya Nurul harus dipasung dulu di sini selama 2 hari 2 malam dan dikasih minum dari ayam cemani. Akhirnya, wah di sini Ustadz Azhar tuh nggak bisa berkata apa-apa lagi teman-teman. Udah, sekarang kita lepasin aja Mbak Nurulnya, kita pindahin aja dia ke kamar. Begitu lagi dilepasin itu gemboknya ya, belum sempet digendong itu si Nurul, dia tiba-tiba nunduk gini gitu kan. Terus itu merinding banget teman-teman. Udah tuh, karena takut, Pak Suwanto sama Ibu Sumirah mundur tuh ke pojokan kandang paling belakang. Sedangkan Ustadz Azhar langsung pegang kepalanya si Nurul sambil bacain Al-Fatihah sebanyak 7 kali teman-teman, dalam satu tarikan nafas. Jadi beliau tuh A'udzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, sampai 7 kali tanpa putus tuh. Nah, si Nurul yang tadinya itu nunduk ya, diem begini, langsung geleng-geleng kepala kayak orang nggak mau denger gitu gini. Terus dia teriak gitu, bayangin teman-teman, ini tuh perempuan umur 25 tahun, tapi suaranya kayak bapak-bapak, berat, terus keluarnya tuh kayak dari tenggorokan gitu suaranya tuh. Si Nurul tiba-tiba bilang gini, "Menem kowe." "Diam kamu," kata dia gitu. Tapi Ustadz Azhar gak mundur tuh. Ditanyakan ke si jin itu kan, "Mau apa kamu di badan anak ini?" Tapi jinnya gak jawab. Dia malah keluar dari badannya si Nurul, terus gak taunya masuk lagi jin yang lain teman-teman. Ini serem banget ya Allah. Kalian mau tahu seremnya kenapa? Karena pas jin itu masuk ke badannya Nurul, si Nurul kayak begini nih. Merinding banget ya. Sekali lagi ditanyakan sama Ustadz Azhar kan, "Wahai yang sesat dan menyesatkan, apa tujuan kamu masuk ke anak ini?" Dijawab sama jin itu pakai bahasa Jawa ngapak gitu. Inyong ngerti sira. Aku kenal kamu. Sing tahu gagal kaya sira. Yang kemarin gagal itu kan kamu. Aduh. Jadi di sini tuh si jinnya ini tahu traumanya Ustadz Azhar teman-teman, yang waktu itu nggak berhasil nyembuhin pasiennya. Dan di sini diungkit lagi sama jinnya buat ngejatoin mentalnya Ustadz Azhar. Terus dilanjut lagi kan sama dia, "Apa sira wis lali sing mati kae? Apa kamu udah lupa yang meninggal waktu itu? Sapa sing salah? Rika ngerti dewe."
Kamu kan tahu sendiri siapa yang salah. Wah, di titik ini Ustadz Azhar mulai kesel teman-teman. Walaupun beliau ini tahu ya kalau jin ini tuh mau manas-manasin doang biar Ustadznya itu Azhar emosi, terus entah ngelakuin apa ke badannya si Nurul. Nah untungnya beliau masih kuat nih buat nahan nih. Dia coba lagi buat nggak inget-inget kejadian itu. Dia tahu kalau jin itu tugasnya nyesatin manusia. Jadi dia nggak mau tuh kegoda sama hasutannya. Terus dilanjut lagi pakai ayat kursi. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falak 3 kali, terus Anas 3 kali. Udah tuh dibacain begitu, jin kedua ini langsung nangis teman-teman. Tapi gerakannya tuh masih nari-nari gini. Jadi ini astagfirullahaladzim. Nah, abis si jinnya itu nari-nari gitu, jinnya keluar nih teman-teman. Dan Nurul tiba-tiba muntah. Gitu kan. Terus abis itu blek si Nurul pingsan. Udah tuh pas jin kedua ini keluar ya, mereka kira ini udah selesai teman-teman. Si jinnya udah keluar semua, Nurul juga udah muntah. Tapi ternyata masih ada satu jin lagi yang belum keluar teman-teman. Dan ini adalah panglima dari 2 jin yang sebelumnya. Kalau kata Umi Azizah, inilah pertama kali beliau ngerasa momen yang paling mengerikan di hidupnya teman-teman. Sekitar jam 2 dini hari setelah si Nurul itu pingsan, Umi Azizah, bapaknya sama ibunya langsung nyamperin si Nurul buat ngebopong dia masuk ke dalam rumah. Jadi posisinya tuh Pak Suwanto dari belakang ngangkat bagian atas, Bu Sumirah bagian tengah, terus Umi Azizah di bagian kaki. Nah mereka bertiga udah siap-siap ngangkat si Nurul nih, udah dipegang gini badannya. Tiba-tiba pundaknya Pak Suwanto dicengkreng gitu, terus ngereng gini si Nurul tuh. Sambil matanya itu melotot. Di sini Ustadz Azhar baru sadar nih kalau masih ada satu jin lagi yang belum keluar. Tapi kali ini aura jinnya ini beda banget teman-teman. Hawa di satu lokasi itu, di kandang ayam itu, langsung tiba-tiba tuh dingin banget. Terus rasanya tuh badan kayak lemes gitu. Kayak energi mereka itu kesedot sama jin ini. Terus perasaan Ustadz Azhar tuh udah gak enak aja nih. Beliau udah ngerasa kalau ini bukan jin sembarangan. Makanya dia langsung bacain doa pamungkas, doa ruqyah untuk nanganin kerasukan yang gak lazim. Walaupun beliau ini sedikit agak lupa gitu ya sama doa-doanya, tapi tetap dia bacain. A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammatil lati la yujawizuhuna barrun wa fajirun. Nah, setelah bagiannya wafajrun ini, Ustadz Azhar agak berhenti nih. Karena beliau itu sambil nginget-nginget lagi lanjutannya. Terus, kalian mau tahu apa yang dilakuin sama jin itu? Dilanjutin dong bacaannya. Dilanjutin doa dari Ustadz Azhar. Wafajrun min syarri ma yanzilu minas samai wa min syarri ma yaruju fiha. Itu mereka semua kaget teman-teman. Umi Azizah, Pak Suwanto, Ibu Sumirah tuh shock gitu. Ustadz Azhar ngebacain doa ini kan buat ngusir jin ya. Tapi ternyata jin ini lebih apal dan lebih fasih bacanya dari Ustadz Azhar. Diketawain lagi kan sama jin yang ada di badan Nurul kan. Suaranya kayak laki-laki gitu. Kami ada sebelum nabi-nabi kalian diciptakan. Kami saksikan bagaimana kitab-kitab terdahulu kalian diturunkan. Dan kami tahu bagaimana doa-doa kalian diajarkan. Sesungguhnya manusia penuh kesesatan hingga kemunafikan. Nah, habis jinnya ngomong gitu, tiba-tiba kepalanya Ustadz Azhar tuh rasanya tuh kayak ditarik gitu ke dalam tanah. Jadi kayak gravitasinya tuh kencang banget. Tapi di bagian kepalanya doang. Udah gitu pundaknya tuh berat banget teman-teman. Kayak ada yang nginjek. Ditahan sekuat tenaga kan sama Ustadz Azhar kan. Umi Azizah yang lihat suaminya kayak begitu langsung disamperin. Terus dia
peluk Ustadz Azhar itu dan berdoa apapun yang dia bisa. Ya Allah, bantulah kami dari segala kemusyrikan, segala kezoliman. Tolonglah kami sebagaimana Engkau menolong hamba-hambamu yang ikhlas. Di sini, gak lama Ustadz Azhar langsung muntah, teman-teman. Kalau kata Umi Azizah, yang keluar itu gak cair gitu, tapi kayak gumpalan kental. Jadi pas jatuh bunyinya tuh plak gitu. Udah tuh, setelah muntah itu, jin di badannya Nurul juga keluar. Tapi sebelum keluar, dia bilang gini, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sebentar lagi Tuhan kami akan datang dan membawa kesesatan yang lebih hebat dari pendahulunya. Terus udah tuh kan, setelah Jin yang ngomong gitu, dia keluar dan Nurul dan Ustadz Azhar sama-sama pingsan. Dan mereka berdua dibawa ke rumah sakit. Aduh, aku tuh gak tahu ya, bacain cerita ini tuh rasanya tuh kayak capek banget teman-teman. Beberapa hari kemudian, si Nurul dan Ustadz Azhar akhirnya pulih teman-teman. Nurul dirawat gara-gara dehidrasi dan keracunan bakteri, sedangkan Ustadz Azhar dirawat karena kecapean parah. Nah, gak lama setelah Ustadz Azhar pulang dari rumah sakit, sayangnya beliau ini meninggal teman-teman. Beliau meninggal di hari Jumat tanggal 5 November 2021 waktu lagi ngimamin sholat Jumat. Nah, menurut kesaksian dari tetangganya, katanya bahwa jenazahnya Ustadz Azhar tuh enteng banget, kayak nggak berasa bawa apa-apa. Udah gitu, jenazahnya juga kecium wangi melati. Di sini Umi Azizah juga ngerasa seneng banget gitu ya setelah tahu kalau ternyata banyak banget orang-orang yang datang buat ngelayat. Berarti kan emang banyak yang sayang sama Ustadz Azhar ya, termasuk keluarganya si Nurul. Terus Umi Azizah juga dibilangin gitu kan sama si Nurul, Ustazah yang tabah ya, yang sabar. Sebenarnya saya udah ikhlas Nur, kata Umi Azizah gitu kan. Karena sebelum kejadian kamu kerasukan, Abi suka gelisah tuh. Suka jalan-jalan di teras sendirian. Terus bilang gini, Umi, kayaknya umur Abi gak lama lagi deh. Tapi Abi kayak ngerasa ada yang kurang ya. Sholat udah, dipercandain gitu kan sama Ustadz Azhar kan. Sholat udah, puasa udah. Ruqyah kali ya. Buat yang terakhir kali ya Umi ya. Nah, Ustadz Azhar pernah ngomong gitu tuh sebelumnya. Dan qadarullahnya, setelah beliau ngeruqyah si Nurul, gak lama kemudian beliau meninggal teman-teman. Dan Nurul jadi pasien terakhir dari almarhum. Nah, si Nurul sebagai bentuk penghormatan buat Ustadz Azhar, ketika dia menikah dan punya anak laki-laki, anaknya itu dinamain sama kayak namanya Ustadz Azhar, yaitu Ahmad Azhar Mujahid. So, itu dia tadi teman-teman, kisah ruqyah terakhir dari seorang ustadz. Menurut kalian, kenapa si Nurul itu bisa kerasukan ya? Kalau dari pendapat aku pribadi, berdasarkan dari ceritanya Umi Azizah ya, kayaknya bangsa jin ini emang sengaja nyari mediator untuk nyampein pesan mereka buat manusia ya. Dan ya, satu dukun gak sanggup, dua dukun juga gak sanggup, begitu ditengin sama ustadz, baru deh tuh si jinnya itu mau nyampein pesannya. Nah, pas awal aku tahu omongan dari jin itu, jujur aku tuh takut banget teman-teman. Dia itu sebenarnya mau nyampein kan kalau tuannya itu mau datang, alias si Dajjal itu kan. Dan artinya berarti udah mau kiamat ya. Ini tuh kisah 2021 loh. Sekarang aja udah 2026. Udah 5 tahun yang lalu. Nah, saran aku sih mending kita semua sama-sama taubat ya teman-teman ya. Banyakin ibadah ya, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau kalian punya cerita horor yang mau aku bacain, boleh DM aja di Instagram aku yang ada di bawah sini. Jangan lupa di follow juga ya. Kalau kalian suka sama konten ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe biar aku semangat bikin videonya. Terakhir, aku Pratama Prasetya pamit. Terima kasih udah nonton. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perilaku. See you on the next one.